posisi ini apa pula yang muncul. Jadi posisi torak ini berada di titik tertinggi, itu namanya TMA ya. Jadi satu baris 120 mili dengan 250 mili ini satu baris. Nah, itu adalah posisi piston di TMA ya. Kan model matematikanya seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah selonjoran itu dapat X ya. X itu jumlah dari D1 dan D2. D1 ini alas segitiga siku-siku dari segitiga yang ada sisi miringnya R ya, radius dari crank ya, batang seher. Kemudian untuk D2 itu alas dari segitiga siku-siku dengan kemiringan C ya. Nah, di sini kamu lihat ini segitiga siku-siku. Maka X itu D1 tambah D2. Ini adalah trigonometri ya, yang ada di papan tulis di lab komputer itu. Nah, ini akan kita diferensialkan ya terhadap waktu. Nah, hasilnya ini ya. Oke. Jadi ingat, ini akan kita tulis dalam bentuk MATLAB. Ya, bagaimana menulisnya? Nah, itu ada tata caranya. Oke, sudah saya ingat ya. Kemudian X dot ini adalah dx dt, kita diferensialkan lagi. Maka menjadi d2x per dt kuadrat atau x double dot. Ini adalah percepatan. Jadi jangan pusing kita bagaimana mendiferensialkan suatu persamaan atau pemodelan matematika ini. Semuanya tinggal bagaimana kita memanfaatkan program ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Ini kalau saya pindah ke sini sudah dapat MATLAB enggak? Muncul enggak MATLAB? Enggak. Belum, Pak. Nah, jadi itulah repotnya dengan Google Meet ini ya. Jadi harus pakai Windows ya. Ini paksaan ya. Jadi saya matikan dulu. Tadi itu sudah kita dapatkan ya. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan MATLAB ya, sharing lagi report jadi ya. Ini kalau your entire screen susah ya. Ini MATLAB. Nah, sudah muncul. Saya menggunakan MATLAB 2018B. Ini sudah luar biasa banyak memori digunakannya ya. 20 giga lebih ya terpakai ya. Jadi kalau kita pakai yang makin baru ya makin banyak memori yang digunakannya. Tapi fungsinya semakin lengkap ya. Simulingnya juga makin karena dia ini termasuk program open source. Jadi ngomong-ngomong, MATLAB ini kamu sudah dapat di materi kuliah apa? Analisa numerik, mekatronik, halo? Sebenarnya di analisa numerik, Pak. Tapi di analisa numerik kami tidak belajar ke komputer, Pak. Kami cuma menghitung manual. Anwar, jadi ngajar gimana? Yang untuk analisa numerik itu Pak Dodi Tafran, Pak. Nggak pakai software? Nggak pakai software, tapi hitung manual, Pak. Hitung manual, aduh kacau ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kurikulum baru itu sudah menggariskan ya. Jadi kayak Kindin itu ya. Saya juga dulu Kindin ngajar. Selalu saya di bagian akhir menggunakan software ya. Jadi saya tampilkan bagaimana hasil perbandingan ya, hitungan secara grafis dengan software ya. Jangan sampai kita enggak tahu. Jadi kalau kita bukanya di sini, nah ini munculnya gimana nih? Kalau ada yang sudah menginstal MATLAB? Enggak ada ya? Belum ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke ya, jadi ini 2018B. Jadi MATLAB itu selalu berkembang setiap tahun
Jadi setiap tahun itu 2 kali. Kalau ada huruf B itu berarti 6 bulan terakhir. Kalau yang A 2018 A itu berarti 6 bulan pertama ya. Nah, ini kalau pertama kita buka ya, di sini kamu lihat ada berbagai macam ya, sama seperti hampir mirip dengan SolidWorks ya. Jadi di sini ada beberapa kotak-kotak atau window ya. Maka di sini kita lihat untuk menulis script ada di sini ya. Di sini untuk menulis script. Jadi nanti dia akan muncul kalau kita simpan dengan extension M, titik M ya. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini ada command window. Nah, command window ini untuk kita sama seperti membuat persamaan aljabar ya. Jadi misalnya 1,2 ya ditambah 1,4 misalnya kali 2. Nah, ini ya. Mungkin ini jadi masalah bagi mahasiswa ini ya. Setengah tambah seperempat kacau ya. Jadi ini kalau saya boleh tanya di kelas ini berapa kira-kira hasilnya? Siapa yang bisa jawab? Astri Gajah bisa jawab? Setengah tambah seperempat dikali 2 sama dengan? 1,5, Pak. Nah, siapa yang jawabnya? Ipan. Nah, ya. Percaya itu 1,5 menurut Ipan? Menurut Astri Gajah? Halo Astri Gajah? Nah, tidur dia ya. Setengah tambah seperempat kali 2, 1,5 menurut Ipan. Nah, ini jadi masalah ini. Sering kalau kita ujian psikotes muncul ya. Ya. Jadi di situ kamu harus mengerti pecahan ya. Ini aljabar yang saya singgung-singgung sebelumnya kuliahnya ya. Ya, ada yang lain mau membantah ini menurut analisa Ipan? 1/5 Pak. 3/2, Pak. 3/2, 1,5 berarti ya. Sama dengan Ipan. Ipan tadi berapa? 1,5 tadi, Pak. 1,5. 1,5 itu 3/2 kan? Berarti kemas sama ya. Tapi menurut Astri Gajah 1/5. Gitu, Pak. Soalnya tadi berapa, Pak? Tolong bilang, Pak. Loh, enggak lihat di layar. Oh. Lihat, Pak, lihat. Enggak lihat di layar kamu. Ada, Pak, ada, Pak. Setengah tambah seperempat dalam kurung itu kali 2. Ya. Ada Astri Gajah 1/5. Nanti kita akan bandingkan ya. Kalau tidak ada kurung. Nah, itu ya. Oke ya. Ini pecahan, jadi ini triknya tentu harus kita samakan penyebutnya ya. Setengah dengan seperempat itu dalam kurung, berarti itu harus kita selesaikan dulu ya. Maka di sini seperempat kita samakan pecahannya bagian bawah itu penyebutnya. Berarti setengah itu berarti berapa? 2/4 ya. 1 Pak. Iya, Pak. Ada yang satu jawab ya. 2/4 tambah seperempat berarti 3/4 ya. 3/4 kali 2 berapa? 6/4. 6/4. Nah, 6/4 itu berapa? 3/2. 3/2 atau 1,5 ya. Iya, Pak. Iya Pak. Saya enter aja ini. Saya enter. Nah ini 1,5 jawabnya ya. Iya, jadi bukan 1/5. Kalau saya tidak ada kurungnya ya. Nah ini berapa jawabannya? 1. Ya, setengah tambah 1/4 kali 2 sama dengan 1. Nah, yang sudah jawab. Ada yang lain? Ada yang ini sering muncul di psikotes ya. Satu, yang lain setuju? 7, Pak.
Ya, jadi ini dikalikan dulu. Ya, 1/4 kali 2, setengah ya. Setengah tambah setengah 1. Nah, gitu ya. Ini hitung-hitung untuk latihan ya. Nah, kalau di sini, kalau kita nulis di Mscript, maka tentu akan tidak ketemu hasilnya langsung seperti ini, seperti kalkulator ya. Di command window ini kita bisa mengetikkan help. Jadi help, nah kita mau menggunakan persamaan apa, fungsi apa ya. Nanti kalau salah-salah dikit akan dikasih tahu dari dia itu ya. Jadi misalnya bagaimana fungsi diferensial, nah, kita ketik misal dif gitu ya. Jadi selain membuat itu tadi, nah, dia nanti akan memberikan kita, nah, saya tadi ngetiknya help dip, nah, dip not found ya, tapi dia memberikan arahan itu, jadi namanya sudah smart itu ya. Nah, yang benar adalah dip double F ya. Nah, ini cara nulisnya. Maka di sini kita dapat belajar sendiri, walaupun di sini bahasa Inggris ya. Ya, saya yakin bahasa Inggris kamu itu AA semua ya. Nah, jadi ketik aja help. Ya, diferensial, dip. Nah, ternyata diarahkannya menjadi dip. Dikeluarkannya. Jadi diferensi ya, perbedaan dan derivatif turunan approximate, turunan kira-kira. Dip dalam kurung, nah itu cara menulisnya. Dip dalam kurung X, itu X adalah fungsi ya. X-nya apa saja. Ya, untuk matrik maka nulisnya begini, ada kurung kapital, kurung besar ya. Ini untuk susunan matrik. Jadi dia bisa menghitung banyak sekali ya. Kalau kita mungkin repot ya. Kemudian untuk ND array X, ya, array itu susunan dari matrik ya. Dan ada juga di sini dip ya, X, N. N di sini adalah different order, urutan dari perbedaan sepanjang untuk yang single ya, dimensi, ukuran dimensi yang single. Itu bisa kamu coba ukurannya ini ya. Nah, kemudian ada contohnya. Nah, jadi dia akan menghitung diferensial dari untuk step ya, X itu ini kamu lihat dari mulai 0 sampai Pi. Pi itu 3,14 ya. Jadi dengan H ini adalah untuk inkrementalnya. Itu saya harap dicatat ya kuliahnya ini ya. Dicatat ya. Jadi mungkin jangan sampai saya bertele-tele gitu ya. Ya, ambil kertas ya. Mungkin itu ya, atau ada yang direkam ya. Nah, sudah Jerry rekam Pak, sudah Jerry rekam iya. Pak. Dan masuk YouTube Jerry Pak. Nah, ya. Jadi di sini yang namanya fungsi itu ya, atau mungkin konstanta, kita nyatakan boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Tapi yang namanya program MATLAB dia tuh case sensitive. Jadi kalau dip-nya ini pakai D besar itu tidak akan ketemu ya, error. Jadi selalu huruf kecil kalau MATLAB. Tapi kalau variabel yang kita buat sendiri, nah ini A besar, A kecil, tidak masalah ya. Asalkan konsisten ya. Jangan sampai tidak konsisten. Nah, tapi kalau fungsi MATLAB itu biasanya huruf kecil. Tidak pernah dia pakai huruf besar ya. Nah, ini artinya diferensialkanlah sin ya, X kuadrat. Nah, di sini ada titik. Jadi titik itu artinya setiap inkremental ini ya bilangannya apa saja ya, ini karena 0,001 ya, 1/1000. Nah, ya kamu ingat mungkin pelajaran praktikum perawatan dasar, mungkin bukan dengan saya kamu ya. Saya lupa ya, mungkin rasanya PPB bukan ya, PBA ya, praktek perawatan dasarnya dengan saya. Maka ini kalau sama dengan satuannya inci ya, 1/1000 inci itu 1 mil ya, bukan mile tapi ya. Iya, ini 1/1000 saja ya.
Kemudian X ini adalah nilainya ada di rentang 0 sampai dengan pi. Ya, pi itu 3,14159 ya. Berapa perkembangannya, pertumbuhannya, pertambahannya. Jadi ini positif. Pertambahannya tuh 0,001 per 1000. Jadi 0, kemudian dia loop berikutnya 0,001, kemudian bertambah lagi X-nya nilainya 0,002 ya, 0,003 terus. Ya, berulang kali sampai mentok di 3,14. Itu namanya rentangnya ya. Maka diferensialkanlah nilai sin ini ya dibagi H. Nah, kamu bayangkan itu, nak hitungnya nak mano ya. Ya. Jadi dapatlah dengan bantuan ini kita bisa menyelesaikan diferensial. Ada pertanyaan mungkin? Nah, untuk penggunaannya ini ada di tadi yang saya suruh unduh tadi ya. Nah, ini namanya solusi persamaan diferensial contoh. Mungkin saya share lagi ganti stop. Ya, ini mungkin harusnya window ya Pak ya, your entire screen. Nah, ini kalau kamu sudah ngunduh file yang tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini MATLAB untuk pembelajaran, tapi ini baru dasar saja ya. Jadi di bawah ini ada kutipan learning as a journey process ya, not just a destination. Jadi janganlah kita menganggap pembelajaran itu hanya merupakan tujuan akhir ya, destinasi. Tapi itu merupakan sebuah proses perjalanan. Maksudnya itu kamu jangan instan mau dapat nilai A bagus ya tanpa proses. Ini solusi persamaan-samaan. Ini adalah fungsi, lihat hurufnya huruf kecil C-nya ya. Del shop, diferensial shop ya. F inverse fungsional. Nah, ini kurang G ya. Shop penyelesaian ya. Nah, kemudian ada lagi di sini deep tadi. Nah, ya. Jadi di sini kita mau menyelesaikan suatu persamaan ya, D-shop dari persamaannya ini. Apabila X 0 ya, nilai X mula-mula 0. Apabila diferensial. Nah, ini nanti akan berguna pada saat kita membahas MCK. Nah, bukan mandi cuci kakos ya. MCK massa, nah, kemudian spring dan damper itu ya. Nah, ini apabila X mula-mula sama dengan 0, diferensial X 0, diferensial X mula-mula sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita menggunakan diferensial shop ya. Nah, tapi kalau kita pengen untuk yang lain, nah ini deep. Tadi yang kita pelajari ya. Jadi deep untuk deep 1 kali, ini deep 2 kali, nah ini ya. Ini artinya diferensial. Ini bisa nanti kamu belajar yang sudah menginstal MATLAB, silakan dipelajari. Nah, ini contohnya. Ya, ini mungkin pelajaran SMP ya. Fungsi F ya, fungsi dari G dengan G fungsi dari X ya, FOG. Susun ulang komposisi dalam bentuk berbeda. Jadi ini harusnya warna hijau ya. Maka kita dapatkan penyelesaiannya dengan bagaimana menggunakan MATLAB ya. Maka di sini ada SIM sebelah kanan ini ya. SIM itu untuk simbolik. Jadi SIM-nya itu simbolik. Jadi ini ada huruf S berarti bisa jamak ya. Nulisnya jangan pakai koma ya, langsung aja. Maka nanti kita dapat hasil dari suatu yang sama masih dengan huruf simbolik ini ya. Maka ini kompos, menggunakan kompos. Jadi FOG ini ingat mungkin pelajaran di SMP, SMA. Ini untuk M-script-nya. Nah, tadi kita akan mengetikkan nilai program ini di
script ya. Jadi di sini cara penulisan SIM-nya. Jadi ini penulisan simbol persamaan. DX, DIP-X, DY, DIP-Y. D2E berarti diferensial Y yang kedua ya. DSOP tadi untuk menyelesaikan suatu persamaan jika diketahui. Nah ini ya. Ini sama dengannya dua tanda sama dengan ya. Jadi di sini ada ketentuan cara penulisannya. Untuk kalau kamu sudah memperhatikan bagaimana menulis program, nanti untuk mengerjakan tugas tadi akan mudah ya. Pretty-X, nah Pretty ini adalah fungsi dari MATLAB. Jadi bagaimana dia akan menampilkan perhitungan tadi dengan bentuk yang mudah kita pahami. Jadi kita susun hasilnya di sini mungkin kalau tidak pakai Pretty tidak akan dapat seperti ini. Ya. Nah, ini kita lihat adapternya. Kalau enggak dia langsung aja lurus. Agak susah memahaminya ya. Jadi itu fungsi Pretty. Jadi dia tampil dengan cantik gitu ya. Itu. Mungkin ada diskusi sampai di sini? Ini contoh yang paling mudah bagaimana menyelesaikan ya untuk solve ya. Nah, solve itu selesaikanlah. Nah, ini contoh persamaan ABC. Nah, ini cara nulisnya, membuat programnya ya. Silakan nanti kamu mimik program ini ya, terutama yang punya laptop. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk tanda-tanda persen itu tidak terbaca di MATLAB-nya, Pak ya? Atau gimana itu? Iya, jadi ini kalau kamu belajar, kamu sebenarnya ada mata kuliah aplikasi program ya. Itu kamu belajar apa? Bukan belajar tata tulis, bukan belajar Microsoft Office seharusnya, aplikasi program. Belajar apa kamu? Tata tulis kami belajarnya, Tata Pak. tulis kami, Pak. Itu ya, itu seharusnya belajar bagaimana membuat program seperti ini. Urutan-urutan program mulai dari merancang, kita menyusun input, proses, output ya. Jadi selama ini saya dari pertama datang di Poli ini ya tahun 84 itu ya, saya datang ke Poli itu saya ngajar program komputer. Sekarang namanya aplikasi program komputer. Jadi maksudnya itu kita menggunakan program, bahasa program ya, Quick Basic kalau dulu ya pakai DOS ya, pakai disket dulunya ya, ngiot-ngiot ya. Kalau disketnya kusam, debu itu udah biasa. Harusnya bagaimana menyusun program ini. Nah, jadi kalau MATLAB, remark itu pakai persen itu jadi ini informasi atau keterangan saya. Jadi dia bukan bagian dari script. Nah, ini script ya. Nah, yang huruf hitam ini, yang hijau ini informasi keterangan. Jadi kalau untuk masing-masing perintah itu ya, kalau program ya Quick Basic ya informasinya itu ya ada pakai tanda strip ya Quick Basic ya. Kalau dulu kami sempat menggunakan Microsoft Visual Basic ya. Jadi yang namanya aplikasi program komputer, jadi aplikasi bagaimana kita mengaplikasikan program-program apakah Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++ ya, itu untuk membuat program yang sederhana, misalnya menyelesaikan persamaan ABC ya. Jadi bukan tata tulis. Nah, itu yang anehnya ya, aplikasi program komputer itu sih untuk aplikasi program komputer yang ada di ADM Niaga ya. Ya untuk kita tidak perlu untuk membuat belajar mengetik ya. Ya. Jadi ini setiap program untuk memberikan informasi itu ada kode masing-masing. Untuk MATLAB pakai persentase ya. Jadi dia tidak akan di compile. Nah, jadi program ini kalau kita jalan namanya compilation ya. Compile. Nah, kalau kita menghitung ya, kalau kita menggunakan HP itu ya kita nunggu delay berapa lama ya.
Nah, itu kalau kita mau membuka suatu aplikasi, nah itu ada program proses mengkompilasi. Nah, dia tidak akan membaca yang warna hijau ini. Dia sudah tahu, oh ini hanya remap informasi. Itu ya, jadi ya. Pak, izin bertanya lagi boleh Pak? Oke. Pertama, ini kan Pak sebenarnya banyak yang ingin jadi tanya Pak, seperti maksud dari tanda persen, terus kok itu tanda sama dengannya double, itu maksudnya apa? Terus itu di sebelah ini kan ada rumus ABC itu Pak, ada akarnya, tapi di situ Bapak nulisnya tidak ada akar, dia pakai solve. Apakah tidak ada di MATLAB itu ada tanda akar, mungkin seperti itu Pak? Iya. Jadi di sini ya, ini sama dengan 2, ini operator untuk persamaan. Jadi di penyelesaian aljabar, maka ini dia sebanding ya, kiri kanannya itu. Jadi ini apabila dia, kamu lihat, nah penulisannya ini ya, beda dengan persamaan ini, sama dengan ini ya. Nah ini jadi operator untuk persamaan, equation. Nah ya, untuk akar 2 maka kita bisa menggunakan SQRT ya. Nah tapi di sini kan kita sudah merubahnya menjadi, kalau kita ingat di situ B kuadrat min 4AC ya. Nah di sini kita sudah menggunakan equation ya. Jadi di situ akan dapatlah langsung kita lihat ya. Pertama-tama kita menyatakan EQN ini adalah besaran yang kita namakan sendiri. Saya mau pakai bukan EQN Pak, silakan ya. Jadi kamu tulis ABC, pakai huruf besar misalnya, boleh. ABC sama dengan A kali E kuadrat, ini persamaan ini ya. Nah ini. Jadi kita tidak menggunakan itu dulu ya. ABC, maka di sini jangan lupa diganti ABC huruf besar ya. Nah maka di sini EQN tadi ya akan kita lihat dari persamaan ini. Jadi untuk menuliskan persamaan EQN ABC itu bisa kamu coba bahwa persamaan ABC ini ada sama dengan 0 di sini. Waduh. Nah. Tes Pak. Mau habis baterai bapaknya cok. Yo ngomong ya berarti yo. Nah keluarnya bapaknya. Oke, assalamualaikum. Kita lanjut ya. Baik Pak. Tadi baterainya habis Pak. Nah, ini sudah sharing. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Nah, ini tadi persamaan ABC ini kita tulis dalam EQN namanya ya, variabelnya. Jadi itu terserah kamu, tadi sebagai bagian dari tugas sudah saya berikan contoh. Saya mau pakai persamaan Pak, ya boleh. Saya mau menggunakan ABC Pak, ya untuk mengganti EQN ya. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana double sama dengan ini ya, operator untuk menyatakan dia sebuah persamaan. Solve ini selesaikan ya. Jadi dia akan menyelesaikan sendiri ini, memberikan penjawaban seperti ini. Nah ini.
nama programnya kalau Mscript ya pakai .m, maka kita namakan ini ya. Jadi saya namanya persamaan ABC ya, nama programnya. Tapi nanti saya menggunakan lagi misalnya persamaan untuk APN ya, boleh ya. Tapi di sini solve. Nah, jangan APN lagi kalau sudah ganti. Jadi ABC atau solve persamaan misalnya ya. Kalau di sini yang berikutnya sol A, nah itu nanti jadi solusi untuk A ya, menghasilkan mencari nilai A. Itu kalau kita dapatkan, kalau kita ngitung aljabarnya seperti ini, ya mencari berapa nilai A, ya ini nilai A-nya, ya agak pusing juga ya. Nah, ini sol dengan sola ini nama kita ya. Jadi tidak masalah kita tulis huruf besar, huruf kecil ya. Jangan dilakukan hal yang sama untuk solve. Nah, saya tidak mau pakai solve Pak, mau pakai nama bahasa Indonesia, selesaikan. Nah, akan jalan programnya ya. Jadi di situ ada ketentuan fungsi, jadi case sensitif ya. Jadi dia sangat sensitif fungsi MATLAB menggunakan huruf besar ya. Nah itu mungkin. Jadi di sini tidak perlu kita menggunakan akar 2 ya. Nah ini kalau mau pakai akar 2 maka programnya fungsi MATLAB SQRT ya dalam kurung. Nah, SQRT-nya itu akar 2. Jadi kita nulisnya SQRT dalam kurung B kuadrat ya, B pangkat 2 min 4 kali A kali C. Itu silakan kalau mau pakai kuadratik. Tapi ini untuk apa kita repot-repot ya? Ini sudah ada fungsi MATLAB. Itu ya, silakan nanti kalau mau ada pertanyaan lagi. Ini Pak, izin bertanya lagi Pak, izin bicara. ya. Boleh. Kan ini kan Pak, Bapak kan mungkin kami dapatnya ini hanya sedikit kan Pak, kayak seperti makna-makna kata-kata dari programnya. Itu ada di siapa? Kayak buku modul arti dari kata-kata programnya itu Pak. Modul. Banyak ya. Silakan kalau kamu mau ngunduh, itu banyak sekali pembelajaran MATLAB. Terutama kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini contohnya ada Nah, ini sudah nampak enggak? Sudah Pak. Apa judulnya? Aplikasi MATLAB ya? Iya Pak, aplikasi MATLAB latihan dan tugas-tugas. Iya, itu kalau tidak salah sudah ada di LMS ya. Tapi ini bahasa Inggris galau. Nah, ini belajar dari selengkap-lengkapnya ya. Nah, ini kemudian Irwan Malik, pemodelan dan simulasi, example and variable practices ya. Contoh ya, dan praktek-praktek yang mungkin bernilai ya. Nah, tadi ini command window sudah saya kasih contoh ya. Maka di sini script ya, cara nulisnya, tapi ini mungkin 2013 ya. MATLAB-nya MATLAB 2013. Lama ya. Ini bagaimana fungsi-fungsi perintah input IO ya. Itu bisa kamu unduh di LMS. Termasuk tadi aljabar ya, clear tadi CLC ya. Jadi kalau kita habis membuat program, jangan sampai fungsinya terulang, nah, kita gunakan variabel konstanta yang sama, kita hapus dengan menggunakan perintah clear. Ya. Nah ini quit. Nah itu CLC membersihkan command window yang di bawah tadi. Ini cara penulisan aljabarnya. Jadi banyak ya. Untuk eksponen ini tadi akar 2. SQRT X ya. Logaritma 10, logaritma biasa ya, sinus, cara menulis sinus begini. Oke ya. Termasuk tadi diferensial, integral ya. Nah, ini banyak sekali. Tapi itu tadi kalau kamu pusing menggunakan ini ya langsung di MATLAB tadi
ya, MATLAB, mana MATLAB. Di help ini kamu ketik ya, di help ini ketik. Cuma bahasa Inggris saja, ya sama aja ya. Jadi tadi saya contohkan CLC ya. Jadi CLC itu clear command window ya. CLC, maka yang di atas ini akan bersih. Nah, kalau saya menggunakan clear, kamu lihat di sini ada memori ya, workspace sebelah kiri ini, unsert 1. Nah, saya pakai clear, hilang ya. Jadi memori yang digunakan untuk menghitung nama fungsi, nama konstanta, nama variabel akan dibersihkan. Kalau enggak nanti ketemu yang sebelumnya kita kasih nama ya, misalnya tadi H, lupa kita pakai clear, maka nanti akan menjadi digunakannya ya, karena masih ada di sini. Jadi maka biasakan membuat script pakai CLC ya. Nah, koma clear seperti itu ya. Jadi koma artinya dia tidak dijalankan ya, tapi maksudnya tidak ditampilkan di command window. Misalnya apa mau kita buat ya, untuk diferensial dari apa yang kemarin, yang paling mudah misalnya. Maka kita gunakan simbol ya, simbol ya. Misalnya apa? X, Y misalnya akan kita pakai misalnya. P misalnya huruf besar ya. Samanya apa misalnya? A sama dengan apa? Jadi diferensial dari E kuadrat misalnya ya. E kuadrat ditambah 2Y ya misalnya ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, itu adalah fungsinya. Jawabannya misalnya B sama dengan diferensial. Ini akan kita lihat tampilannya. Kita tidak pakai titik, koma. Apakah hasilnya? Diferensial E kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau kita ngetik di sini, maka ini programnya harus disimpan dulu ya. Tapi kalau saya nulisnya di sini, maka kita bisa menjalankannya satu-satu. Sim X, Y, P. Ya. Saya tutup. Saya jalankan ya. Easy ya. Dia mendaftarkan. Nah, di sini ada muncul lihat sebelah kiri ya. Misalnya A sama dengan X kuadrat. Tapi kalau kita salah, ini bisa kita edit lagi ya. Y kuadrat min misalnya ya, min P kuadrat. Nah, ini jangan kita tampilkan misalnya. Bisa menggunakan di sini B sama dengan, atau langsung aja div ya, A. A-nya huruf kecil ya. Di sini kalau kita ada salah, nanti kita bisa ngedit di mana salahnya ya. Kalau pakai command window. Ini sudah tiga baris program ini sudah kita jalankan ya. Tinggal yang terakhir, berapa nilai diferensial nilai A tadi. Nah, kalau masih ragu-ragu, A-nya kita tulis juga di sini. Lihat salah. Di SIM-nya ini ya. Sudah jalan tadi ya, sudah kita jalankan, tidak bisa. Nanti kita perbaiki lagi. Nah, kalau nanti ada error, maka kita bisa memperbaikinya dari yang kita tulis ya. Ini kita jalankan diferensialnya. Nah, dapatlah. Jadi untuk di sini yang ada hanya sama seperti kita dx dt ya. Nah, jadi selalu gunakan x ya, dx dt. Jadi diferensialnya hanya terhadap ya, paham? Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Pak, kalau kita ingin mengubah diferensialnya terhadap dz misalnya Pak, dx dz, dz. iya dx dz misalnya Pak. Tadi
tadi sudah diberikan petunjuknya untuk di sini tadi materinya ada mana tadi? Solve mana tadi? Oh, pakai solve Pak ya? Bukan. Nah, ini kan DXDT Pak. Jadi di sini untuk dx dt ya, semuanya untuk dx dt ya. Nah, tadi sudah didapatkan kalau kita mau y maka ditulis ini y-nya ya. Di sini kan div terhadap x, x-nya ada di persamaan ini. Ini yang pertama ya. Oke ya. Nah, maka kita dapatkan ini khusus untuk diferensial x t ya, dx dt. Nah, sama dengan yang untuk kita dapatkan di sini. Nah, di sini juga ini adalah karena kita tulis x ya, x sama dengan r cos theta, berarti dx terhadap dt ya. Nah, itu nanti bisa kita coba. Nah, ini untuk div ya. Untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa unduh yang file tadi, yang banyak-banyak tadi kamu cari mana dia. Nah, ini kamu lanjutkan ya. Nanti ada integral. Ya. Oh, saya sudah membuat kemarin di sini ya. Di MATLAB ini. Integral ya. Nah, ini. Jadi ini contoh ya. Clear all CLC ya. Sin omega A. Jadi bagaimana kita mendiferensialkan dan mengintegral ya. Nah, di sini kita lihat tulis langsung aja di sini semuanya. Itu lebih mudah dibandingkan kita menulis seperti ini ya. Maka di sini kamu lihat diferensial pertama kecepatan, ini diferensial kedua ya, untuk belajar bagaimana yang menyelesaikan persamaan di slider tadi ya. Ini kalau kita lihat A kali cos ya, cosnya adalah omega t kali ditambah besi ya. Ini adalah untuk getaran, persamaan program getaran ya. A amplitudo, cos itu simpangan ya. Simpangannya itu omega kali t. Omega adalah 2πn per 2pi per n ya. Omega itu kecepatan sudut. Nah, maka di sini kita nulis langsung aja. Jadi tidak ada x di sini. Maka dia sudah ngerti ya. Kita jalankan. Nah, di sini ada clear CLC. Jadi yang ini hapus, terhapus. Kita jalankan. Change folder. Nah, ini hasilnya tadi. Ini langsung contohnya ya. Apapun yang sudah kita tanyakan, nah ini yang pertama W diferensialkan persamaan A kali cos ini tadi ya. Hasilnya ini. Artinya ini adalah kecepatan. Min A kali omega kali sin A. X percepatan ya. Nah, ini mungkin kita balikan lagi nanti ya. Tapi di sini integralnya masih yang ini ya. Nah, kalau saya ganti ini misalnya. Ini saya copy. Saya gantikan di sini. Integral adalah kebalikan dari Diferensial. Nah, itu ya. Jadi kalau integral di sini harus dinyatakan terhadap apa t ya. Nah, kita lihat y. Y itu harus munculkan yang pertama ini harusnya ya. Kita jalankan. Clear. Jadi kalau clear tadi dia akan menyelesaikan. Nah, Y. Nah, Y kamu lihat. Y kembali ke yang di sini ya. Nah, menjadi W, Y-nya. Itu sebagai bukti bahwa program kita sudah benar. Ini Y ya. Y adalah integral hasil dari diferensial W ya. W ini. Jadi saya copy tadi yang W ini adalah diferensial dari persamaan getaran. Ya. A amplitudo, omega kecepatan sudut, si simpangan ya pada waktu ya.
Nah, kita mendiferensialkannya terhadap T. Nah, kita nulisnya gimana? Nah, di sini langsung saja ya. Nah, kemudian integral harus kebalikannya, harus jelas. Di sini ada koma T, ya, integral. Karena di situ indefinite integral, ya. Nah, integral tak tentu. Jadi ini hasil dari diferensial yang pertama, saya kopikan ke sini, integral. Ternyata hasilnya itu Y, ya. Nah, Y kembali ke A kali cos omega kali C, walaupun susunannya tidak sama, ya. Nah, itu contohnya itu Yeri, ya. Baik Pak, izin bicara lagi Pak. Iya, silakan. Pak, ini kan kalau Jerry lihat ini banyaklah matematika. Nah, yang Jerry pertanyakan, apakah bisa Pak di rumus-rumus fisika masuk ke MATLAB? Oh, bisa. Lah, contohnya di materi pemodelan ini. Ini semuanya kamu lihat. Ini tampilan di bab 2 pemodelan, betul? Ya, bab 3 Pak kalau di LMS, bab 3. Iya, bab 3 di kamu, ya. Ini kamu coba semuanya kayak program yang pertama saya terangkan, itu solusi dari aliran fluida. Sama sekali di sini, ini adalah persamaan kamu belajar di, nah ini adalah persamaannya. Solusi umum persamaan non homogeneous, ya. Ini tadi untuk pengisian, nah ini yang pertama, ya. Maka kita tulis nih persamaannya di sini. Nah, ini DC sama dengan F kali C0 min C dibagi P. Ini adalah proses. Ya. Ini proses sampai ini, for dan N. For ini untuk loop. Jadi dia akan menghitung, ya, berulang kali dari N ini jika belum sampai 10.000. Nilai N itu 1 sampai 10.000. Rentangannya inkrementalnya terserah dia. Nanti kamu belajar nih N, dengan titik 2. Berarti dia hanya minta row, ya. Nah, baris, ya, salah saya. Jadi ini akan menghasilkan matrik. Nah, jadi ini ada maknanya ini. Nah, tampilkan baris kedua. Ini tampilkan baris ke 1. Nah, itu kamu belajar di materi tadi. Materi ini, ya. Ini semuanya sudah lengkap. Bagaimana cara menulis matrik, ya. Creating vector. Vector itu adalah matrik, ya. M the first value, nilai awal. Q increment, ya. Dipawalnya 1 kalau kita tidak menulis, ya. Jadi M titik 2 N berarti inkrementalnya 1. Tapi kalau kita mau menginkrementalkannya 2, maka Q-nya kita tulis 2, ya. Ini adalah, nah, nanti ada program di situ linspace. Nah, linspace, ya, untuk N adalah jumlah titik-titik antara X1 dan X2. Di sini ada program baris linspace, ya. Nah, gimana itu? Kemarin saya sudah tayangkan di program tadi, ya, program slider tadi. Ada linspace. Nah, kalau kamu udah membaca itu, nah, maka repot nanti. Sudah saya serahkan semuanya, ya, materi yang menunjang. Nah, ini ada linspace dah. Nah, ini, ya. Nah, T sama dengan linspace 0, ya, sampai 2200 dengan increment T revolution. Nah, ini T revolution. Jadi linspace, aduh. Ini linspace dan logspace. Nah, kamu harus bolak-balik mencarinya itu, ya. Mempelajarinya sampai nanti integral ada di sini, limit. Ya, menghitung limit. Nah, ini cara menulisnya di MATLAB. Limit, ya. Nah, jadi kalau kamu ujian psikotes online, nah, baca ngepe, ya. Tapi tidak kalau ketahuan, ya.
hitung aljabar persamaan, wah tambah hebat kamu nanti. Ini integral tadi, ya. Integral, ya. Nanti diferensialnya di mana ya? Plotnya sudah ada. Ini cara membuat fungsi ya. Nah ini nanti di materi modul saya ada fungsi. Nah ini fungsi kamu pelajari di sini. Diferensial tadi di mana? Ini akar 2 tadi ya. Ini kalau kita pakai input ya. Kalau kamu belajar aplikasi program komputer, dulu saya pakai Microsoft Visual Basic, kita bisa membuat input di sini. Ya, jadi saya membuat terakhir itu membuat program bagaimana MR di bengkel ya, menggunakan Visual Basic. Masih ada itu programnya. Jadi dia interface-nya interaktif. Itu di mata kuliah aplikasi program komputer. Tapi saya heran mengapa kamu diajarkan ngetik ya, aneh itu ya. Udah tahu lah gimana ya. Ini ya tadi SQRT tadi akar 2. Ini ya. Ini rumus Pythagoras. Kita cari yang diferensial ada enggak di sini? Ini tadi operator tadi yang ditanya Jerry ya, equal to. Not ini logik ya, kalau di elektro ini. Nah, ini sudah mau habis waktunya ya. Ya. Oke, saya akhiri ya. Nanti kamu enggak bisa ngerjakan kuis. Sudah dari mulai jam berapa kuisnya? Jam Oke. 9.35 Pak. Ah ya, udah mau lewat ini. Oh, 8.33 ya? Saya kira udah jam 9. Masih lama ya? Hah? Kamu kan berakhir 9 ya? Jam 9 ya? Pak, itu jadwal lama Pak, kan jadwal bulan puasa 1 jamnya 40 menit. 40 menit ya. Jadi jam 7 sampai jam 9 ya. Ya. Kuisnya salah tulis saya ya. Kuisnya di mana nih tadi? Ada. Ini bulan puasa ini memang semakin berkurang ya kemampuannya. Tapi tidak apa-apa Pak, walaupun kalau kuisnya jam 9.35 Pak mulainya. Oh jangan, nanti saya ngajar ya. Oh. Saya ngajar lagi ini kelas A ya. Kelas A ya, betul ya. Nah ya, nanti saya perbaiki. Jadi kita mulainya 8.35 ya. Oke. Pak. Ya, mungkin kita berfoto dulu sebagai bukti. Jerry, tolong nanti yang putih di print. Oke, makin cepat makin bagus. Siap Pak, ini lagi di print. Tapi Astri Gajah tidak pernah ikut di lab komputer ya? Kemarin Pak ada Pak. Ada ya? Oh, saya tidak lihat ya. Ini bulan puasa ini mungkin silap-silap mata ya, silap-silap. Oke, sudah. Yang lain Rizky, Rohmat, Gede Putu Akbar. Nah, sudah Gede Akbar lagi ya. Apa salah nama ini? Gede Putu Akbar. Gede itu Akbar ini maksudnya itu. Gede. Tapi ini mungkin gedenya Bali ya, lain ya. Bali. Halo Gede. Gede mana Gede? Kamu enggak puasa kan, Gede? Ini tapi tidur gawe kamu ya. Pandai kok. Print screen. Oke, apa boleh buat ya? Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya matikan ya. Ya. Baik Pak. Ya Pak. Gede tidak puasa Bung.